Ketemu lagi dengan saya. Salam sehat, salam semangat. Pada kesempatan ini kita akan belajar tentang pendidikan karakter Pancasila, mewaspadai dan strategi menghadapi ancaman terhadap integrasi bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Tidak asing lagi, saya kenalkan, nama saya Doni Ariwibowo. Semoga apa yang kita pelajari hari ini tetap semangat, tetap bisa memahami apa yang akan kita pelajari pada PJJ hari ini. Tujuan pembelajaran pada ini adalah yang pertama, kalian dapat memahami makna kebinekaan dan integrasi bangsa Indonesia serta mampu menunjukkan pentingnya integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Dan yang kedua, kalian diharapkan dapat memahami strategi mengatasi berbagai ancaman terhadap bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan serta keamanan dalam membangun integrasi nasional dan dapat memahami ketahanan nasional, perspektif ketahanan nasional, dan gagasan ketahanan nasional dalam membangun integrasi nasional. Tapi pada pertemuan ini kita akan lebih fokuskan yaitu dalam hal mewaspadai ancaman-ancaman terhadap NKRI, yang dimana sudah difokuskan tadi tentang ideologi, ancaman terhadap ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan dalam membangun integrasi nasional. Ini yang perlu kita cermati pada kesempatan. Materi yang dicakup ini sudah disempitkan. Nanti di pertemuan-pertemuan berikutnya akan dikenalkan dengan materi-materi yang mengenai tentang integrasi nasional. Kita perhatikan nanti refleksi diri, lihat peta negara kesatuan Republik Indonesia, dan nanti akan saya suguhkan tentang video di mana anak-anak bisa mengamati, memahami, kemudian memiliki pandangan, opini, kemudian bisa menganalisis, dan nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang akan diberikan setelah kalian menonton video pembelajaran ini. Tetap semangat, tetap belajar di era pandemi ini. Halo anak-anakku, ketemu lagi dengan saya Doni Ariwibowo. Pada pertemuan hari ini, mari kita akan bersama belajar tentang pendidikan karakter Pancasila, mewaspadai strategi menghadapi ancaman terhadap integrasi bangsa Indonesia dan negara kesatuan RI. Maka saya ingatkan lagi, tetap semangat di era pandemi ini. Semoga kita bisa belajar lebih semangat, walaupun pencegahan kita harus berusaha tetap jaga kesehatan. Tapi hari ini, mulai hari ini, mari anak-anakku, semangat, semangat, semangat. Lihat ini, kita akan nonton, sharing, belajar bersama. Ini yaitu tentang pendidikan karakter Pancasila yang tadi sudah kita sampaikan. Ini dalam siapkan dalam jaga cakapan buat 21. Persiapkan diri buat kalian. Saat ini juga saya ingatkan, jangan lupa menjaga 5M. Pertama,
jaga jarak yang ideal sesuai dengan peraturan. Yang keempat, menjauhi kerumunan. Ya, jangan senyum-senyum ya, menjaga kerumunan. Yang kelima, membatasi mobilitas dan interaksi dengan orang lain. Ya, maka pada hari ini juga saya juga memberikan salam sehat, salam semangat harus anak-anakku. Kalian selamat ya, kalian tetap menyelesaikan pembelajaran PJJ sebelumnya. Kami ucapkan terima kasih telah mengikuti dari tahap pertama, kedua, ketiga pada semester ini. Maka pada kesempatan ini mari kita refleksi diri dengan tetap selalu berdoa pada Tuhan Yang Maha Esa. Semoga kita selalu diberi kesehatan dan keberkahan-Nya. Ya. Kemudian kita lanjutkan lagi, coba kita akan belajar tentang peta wilayah negara kesatuan RI. Coba kita lihat di sini, begitu dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, begitu luas ya. Kedaulatan kita juga luas. Kalau kita pahami, bangsa kita itu terkenal luar biasa. Ini yang kita lihat di sini. Terkenal di mancanegara, baik sejak zaman kerajaan-kerajaan seperti zaman Sriwijaya, kemudian Majapahit, ya, di mana sudah memberikan kontribusi yang luar biasa bagi nilai-nilai kebersamaan, nilai-nilai persatuan. Maka pada saat ini juga kalian terlebih dahulu harus berliterasi ya, dengan materi dengan seksama. Pada dasarnya yang merupakan modal dasar ini harus kalian mampu mengerti kondisi secara geografis, kondisi secara astronomis, di mana bangsa kita itu perlu tetap tegaknya NKRI. Ya, bisa dilihat di paparan kami dapat di video ini. Secara geografis posisi Indonesia ini ya, berada di tengah-tengah dunia, dilewati garis khatulistiwa diapit oleh dua benua, yaitu benua Australia maupun benua Asia, yang dimana karena di tempat pertengahan inilah maka memberikan sebuah warna tersendiri, pengaruh ya dari budaya, dari ideologi, dari religi maupun ekonomi, apapun akan berpengaruh terhadap bangsa dan negara kita. Yang menjadi pertanyaan kita adalah, dari pengaruh itu apakah memberikan dampak yang positif atau negatif, apa malah justru memberikan sebuah ya ancaman bagi keberlangsungan negara Indonesia sendiri itu. Maka pada kesempatan ini mari kita akan belajar bersama-sama atas dari posisi silang itu. Ancaman-ancaman apa yang memberikan kontribusi bangsa kita harus tetap ada, harus tetap eksis, harus tetap berdiri NKRI-nya. Ini perlu digarisbawahi. Ya anak-anakku, tetap tonton sampai habis pada kesempatan hari ini. Kita lanjutkan lagi, yaitu melihat dari posisi silang Indonesia di antara dua benua, dua samudra, di mana benua Asia dihuni beberapa negara, kemudian Australia juga memiliki negara yang dimana saling memberikan pengaruh terhadap kondisi situasi yang ada di Indonesia. Maka pada saat ini dipastikan bahwa negara-negara yang ada di dua benua, bahkan di dua negara lain pun akan memberikan sebuah ancaman bagi integrasi nasional. Karena apa? Datang dari luar maupun dari dalam negeri, ini perlu dipahami. Sehingga tidak hanya ancaman itu dari luar, tapi juga dari dalam negeri sendiri. Maka pada kesempatan ini, ancaman tersebut biasanya berupa ancaman militer maupun non-militer. Maka pada kesempatan ini, cermati, pahami, NKRI harus tetap tegak hari ini maupun sampai masa
militer pada dasarnya adalah ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata, terorganisasi yang dinilai mempunyai kemampuan membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa, seperti spionasi, pemberontakan. Kalau non-militer itu tidak menggunakan senjata. Nah, ini yang perlu kita waspadai. Maka tidak lepas yang namanya globalisasi ini telah berpengaruh dalam semua kehidupan. Di antaranya adalah bidang politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan. Sekaitan itu dengan hal itu, Indonesia, negara kesatuan Republik Indonesia, bangsa yang besar, bangsa yang dihuni oleh multikultural, bangsa yang memiliki beraneka ragam budaya, memiliki agama yang beraneka ragam juga. Maka pada kesempatan ini, anak-anakku, mari kita tetap memberikan sebuah kontribusi yang luar biasa. Anak-anakku, setelah kita tahu ancaman militer dan non-militer, mari kita akan lanjutkan strategi apa yang harus kita siapkan untuk menghadapi ancaman yang non-militer. Seperti tadi apa? Politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan. Maka tonton video belajar. Ini sudah jelas NKRI, ya. Ancaman-ancaman itu selalu mengancam keberadaan NKRI. Maka strategi dalam mengatasi ancaman seperti yang pertama, yaitu ideologi, adalah dengan menjadikan Pancasila sebagai nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat. Pancasila sebagai dasar dalam penyelenggaraan negara dan dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan negara. Ini strateginya ini. Yang pertama untuk bidang ideologi. Kemudian yang kedua adalah di bidang politik. Sudah pahami tadi peta Indonesia. Nah, Indonesia begitu luar biasa dari Sabang sampai Merauke. Ini ya, dari utara sampai selatan, Indonesia sebagai negara yang menganut paham demokrasi Pancasila. Maka pada kesempatan ini harus mampu menumbuhkan pemerintahan yang kuat, mandiri, dan tahan uji, serta mampu mengelola konflik kepentingan. Ini strategi dalam menghadapi bidang politik. Untuk mencapai hal tersebut, bangsa Indonesia harus segera mewujudkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, mengembangkan demokrasi politik. Yang kedua, mengaktifkan masyarakat sipil dalam arena politik. Yang mengadakan reformasi lembaga-lembaga politik agar menjalankan fungsi dan peranannya secara baik dan benar. Dan yang keempat, memperkuat kepercayaan rakyat dengan cara menegakkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Yang kelima, melakukan atau menegakkan supremasi hukum. Kemudian yang keenam, memperkuat posisi Indonesia dalam kancah politik internasional. Ini adalah strategi ancaman di bidang politik. Maka harus didukung dengan actionnya untuk mewujudkan hal itu. Kita lanjutkan berikutnya, yaitu strategi setelah ancaman di bidang ideologi, ancaman di bidang politik, maka kita akan mengajak strategi mengatasi di bidang ekonomi. Lihat teori kebutuhan Abraham Maslow. Artinya sistem ekonomi negara Indonesia ini, sistem negara yang di Indonesia adalah sistem ekonomi kerakyatan. Sistem ekonomi kerakyatan itu adalah atau merupakan senjata ampuh untuk melumpuhkan ancaman di bidang ekonomi dan memperkuat kemandirian bangsa kita dalam semua hal. Untuk mewujudkan sistem ekonomi kerakyatan, maka apa yang harus dilakukan, strategi apa yang harus dilakukan oleh
bangsa Indonesia. Maka pada paparan ini akan saya berikan untuk bisa memberikan sebuah gambaran yang lebih jelas, ya. Apa itu? Untuk itu perlu segera diwujudkan hal di bawah ini, yaitu sistem ekonomi. Ya, sistem ekonomi dikembangkan untuk memperkuat produksi domestik bagi pasar dalam negeri, sehingga dapat memperkuat perekonomian rakyat. Kemudian yang kedua, pertanian dijadikan prioritas utama karena mayoritas penduduk Indonesia bermata pencarian sebagai petani. Kemudian yang ketiga, industri-industri haruslah menggunakan bahan baku dalam negeri sehingga tidak tergantung impor dari luar negeri. Itulah yang strategi mengatasi ancaman di bidang ekonomi. Maka yang berikutnya akan kita lanjutkan, yaitu strategi mengatasi ancaman di bidang sosial budaya. Ini Indonesia Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Maka satu nusa satu bangsa harus dijaga. Artinya strategi untuk mengatasi ini adalah menggalakkan program pemerintah meningkatkan rasa, ya, kecintaan terhadap budaya dengan pelestarian budaya lokal, serta memelihara apa? Keseimbangan. Keseimbangan apa? Keseimbangan hubungan interaksi satu dengan yang lain supaya dalam kehidupan ini dapat berjalan dengan baik. Saya tekankan lagi, saya ingatkan lagi, strategi mengatasi ancaman di bidang sosial budaya yaitu apa? Strategi yaitu menggalakkan program pemerintah meningkatkan rasa kecintaan terhadap budaya dengan pelestarian budaya lokal serta memelihara keseimbangan dan keselarasan fundamental, yaitu keseimbangan antara manusia dengan alam semesta, manusia dengan masyarakat, manusia dengan Tuhan, keseimbangan kemajuan lahir dan kesejahteraan batin. Ini akan memperkuat karakter spiritual masyarakat Indonesia, bangsa Indonesia, bahkan negara Indonesia. Sehingga karakter-karakter itu tidak lepas dengan karakter yang sudah diejawantahkan, sudah terdapat di ideologi Pancasila, yang dimana nilai-nilai luhur Pancasila itu juga diambil dari nilai-nilai luhur dari bangsa Indonesia sendiri. Maka mari kita akan saling mengingatkan bahwa ancaman itu ada, maka bagaimana kita harus mengadakan atau memposisikan diri dalam menghadapi ancaman-ancaman tersebut. Jadi ancaman bidang ideologi, ancaman politik, sosial budaya ini minimal atau memaksimalkan sekalian untuk bisa menghadapinya dengan strategi apa. Yang berikutnya adalah HANCAP, strategi mengatasi ancaman di bidang HANCAP. Bangsa Indonesia, negara Indonesia itu memiliki militer yang kuat, ya, tentara, TNI AD, TNI AU, AL, dan kepolisian, yang mereka saling bahu-membahu, tolong-tolong, gotong-royong dalam membangun sebuah NKRI. Maka pertahanan dan keamanan pun harus disiapkan betul dalam menghadapi ancaman-ancaman tersebut. Strategi dalam menghadapi ancaman di bidang pertahanan keamanan, maka diperlukan yaitu sistem pertahanan rakyat semesta atau SINHANCAM Rata. Ini adalah sesuatu yang melibatkan masyarakat, rakyat bangsa Indonesia dalam mempertahankan NKRI. Pada hakikatnya adalah segala upaya menjaga pertahanan dan keamanan negara yang seluruh rakyat dan segenap sumber daya nasional, sarana dan prasarana nasional, serta seluruh wilayah negara merupakan satu kesatuan pertahanan yang utuh dan menyeluruh. Maka sistem pertahanan dan keamanan
sistem pertahanan rakyat semesta ini sangat dibutuhkan. Pertahanan rakyat semesta pada akhirnya adalah segala upaya pertahanan dan keamanan yang seluruh rakyat dan seluruh elemen bangsa tetap dilibatkan. Ancaman militer akan sangat berbahaya apabila tidak diatasi. Oleh karena itu harus diterapkan strategi yang tepat untuk mengatasi tersebut. Karena di konstitusional kita, di Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah mengatur strategi pertahanan dan keamanan bangsa Indonesia dalam mengatasinya. Ini perlu dibahas bersama. Maka pada kesempatan ini belajar karakter dari tokoh Mahapatih Gajah Mada. Mungkin tidak asing ya, Patih Gajah Mada ini adalah salah satu pernah hidup pada zaman kerajaan Majapahit. Maka perlu digarisbawahi bahwa Patih Gajah Mada itu punya visi yang luar biasa, yaitu demi menyatukan Nusantara di bawah naungan kerajaan Majapahit. Itu jelas terdapat di kitab Serat Pararaton. Ya, dia menjelaskan atau menyatakan, memberitakan bahwa Amukti Palapa yang didengungkan atau disuarakan oleh Patih Gajah Mada ini memberikan sebuah kekuatan yang luar biasa bagi kondisi dan situasi yang ada di kerajaan Majapahit dan Nusantara pada seluruhnya. Apa yang harus dilakukan actionnya untuk tetap menjadi Nusantara? Gajah Mada bersumpah ya, itu bahasa terjemahannya, sebelum berhasil mengalahkan Nusantara, aku Amukti Palapa, sebelum mengalahkan Gurun. Serat Pararaton kembali memberitakan Gajah Mada dengan Amukti Palapa, tokoh ini dilantik menjadi Mahapatih Hamengkubumi Majapahit. Karena di Serat Pararaton jelas menjelaskan tentang sumpah dari Palapa, sumpah yang diucapkan oleh Gajah Mada. Perhatikan di situ di video itu. Selanjutnya, mari kita akan belajar apa yang dapat diambil dari karakter Mahapatih Gajah Mada. Terima kasih telah menonton video pembelajaran pada saat ini. Kita tunggu video-video pembelajaran yang berikutnya yang bertema bagaimana kita bersikap, bagaimana kita bertindak dalam menjaga NKRI dengan melalui pendidikan karakter Pancasila yang merupakan basis kekuatan karakter bangsa yang telah dimiliki bangsa Indonesia bersumber nilai-nilai luhur Pancasila. Terima kasih, semoga video ini bermanfaat. Salam sehat, salam semangat.